Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riki Fauji dari kelas TI 22A, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang proses manufaktur plastik. Pertama, proses manufaktur adalah suatu cara atau proses yang diterapkan untuk mengubah bentuk suatu benda. Manufaktur sangat erat terkait dengan rekayasa atau teknik. Tujuan proses manufaktur adalah untuk menghasilkan komponen-komponen menggunakan material tertentu dengan mempertimbangkan bentuk, ukuran, dan strukturnya. Selanjutnya, plastik adalah material jenis polimer yang tersusun atau rantai monomer serta bersifat ringan. Seperti yang diketahui bahwa plastik adalah sebuah makromolekul yang tercipta dari hasil polimerisasi. Dalam proses tersebut dilakukanlah sebuah penggabungan antara beberapa molekul, mulai dari molekul ringan yang diproses sedemikian rupa hingga menjadi molekul besar. Hasilnya, polimerisasi tersebut bernama polimer atau makromolekul. Makromolekul adalah molekul yang sangat besar. Polimer, baik itu alami maupun sintetik, adalah makromolekul. Misalnya hemoglobin. Plastik adalah salah satu senyawa polimer yang memiliki sebuah unsur penyusun berupa hidrogen dan karbon. Jenis-jenis plastik. Yang pertama adalah termoplastik, yaitu plastik yang dapat dipanaskan berulang kali dan dapat membentuk ulang. Yang kedua, thermosetting adalah plastik yang jika dipanaskan tidak dapat dilembekkan kembali atau tidak dapat dibentuk ulang. Kalau dilihat dari sifatnya, plastik dibagi menjadi dua, yaitu termoplastik dan thermosetting. Termo Termoplastik mempunyai sifat jika dipanaskan akan menjadi plastis, atau jika terus dipanaskan sampai suhu lebih dari 200 derajat Celcius akan mencair. Bila temperatur kemudian diturunkan atau didinginkan, material plastik akan mengeras dan dapat dibentuk kembali. Sedangkan termoset setelah diproses menjadi produk tidak dapat kembali dibentuk seperti ke bentuk semula. Proses pengerjaan plastik banyak ragamnya, tetapi pengerjaannya tersebut belum tentu bisa masuk pada jenis plastik thermosetting atau termoplastik. Jika pada prinsipnya ada pengerjaan yang hanya untuk thermosetting, pengerjaan hanya untuk termoplastik, dan ada pula yang bisa digunakan oleh keduanya. Metode-metode yang digunakan untuk mengkonversi bahan-bahan plastik dalam bentuk pelet, butiran, serbuk, lembaran, cairan, atau dibentuk preform ke bentuk atau bagian. Bahan plastik mungkin mengandung berbagai zat adiktif yang mempengaruhi sifat serta processability dari plastik. Setelah membentuk, bagian tadi dapat dilanjutkan untuk berbagai operasi tambahan seperti pengelasan, permesinan, dan permukaan dekorasi.
Selanjutnya, proses pengerjaan plastik termoplastik. Yang pertama ada pengerjaan permesinan. Pada prinsipnya, pengerjaan plastik dengan permesinan dapat dikerjakan dengan pengerjaan logam atau kayu yang biasa. Hanya harus mengadakan perubahan pada alat potong. Hal ini harus diperhatikan adalah sifat plastik yang sensitif terhadap panas dibandingkan logam. Dapat melakukan proses pemotongan sedikit-sedikit dengan kecepatan potong yang tinggi. Beberapa pengerjaan yang termasuk pengerjaan permesinan, yaitu memotong, pikir, bor, gergaji, pembuatan ulir, gerinda dan poles, bubut, dan terakhir brace. Kedua, dengan cara pengelasan. Pada prinsipnya, hanya termoplastik yang dapat dielas. Itu pun harus bahan yang sama. Ini karena setiap jenis plastik mempunyai berat molekul yang berbeda. Adapun bahan termoplastik yang dapat dikerjakan dengan las yaitu seperti PVC keras, PVC lunak, LDVE, SAN, ABS, dan masih banyak lainnya. Ketiga, dengan cara pengeleman. Pengeleman sendiri adalah suatu sistem penyambung modern. Dengan pengeleman, bahan yang akan disambung tidak perlu dilelehkan, seperti pada pengelasan. Oleh karena itu, pengeleman lebih baik berbagai segi dari pengelasan. Pengeleman bisa dipakai untuk menyambung plastik yang tidak bisa atau tidak baik untuk dilas, misalnya acrylic glass. Keempat, ada calendering. Calendering atau pembuatan roll adalah sebuah proses di mana lembaran-lembaran dari material termoplastik dibuat dengan cara melewatkan polimer halus yang dipanaskan di antara dua roll atau lebih. Biasanya roll untuk pengerjaan lembaran ini terdiri dari 4 sampai 5 roll utama. Dan kelima ada dengan cara ekstrusi, yaitu suatu proses pembuatan plastik termoplastik yang yang berbentuk profil atau benturan yang sama dengan ukuran panjangnya yang cukup besar. Proses ini digunakan untuk membuat pipa, selang, sedotan, dan sebagainya. Teknik ini merupakan metode tertua dalam percetakan plastik dan sampai saat ini masih digunakan untuk mencetak plastik. Yang keenam adalah injeksi. Proses pembentukan produk berbahan plastik dengan cara menginjeksikan atau menyuntikkan plastik cair ke dalam sebuah rongga cetak, yang kemudian didinginkan dan dikeluarkan dari rongga cetak. Material dari proses ini adalah plastik dengan bentuk granula atau butiran kecil, powder ataupun larutan. Yang ketujuh, dengan cara bowling. Blow molding atau blowing adalah suatu proses pembuatan plastik termoplastik yang bentuknya memiliki rongga pada bagian tengah dari produk. Plastik cair pada proses ini berbentuk pipa. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan lalu ditiup hingga menempel pada dinding cetakan. Yang terakhir adalah thermoforming atau vacuum forming. Adalah salah satu metode yang banyak dipakai untuk memproses material plastik. Pada pada proses vacuum forming sangat banyak dan memegang peranan penting bagi kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya ada rotation casing. Adalah salah satu proses pembentukan plastik, biasa juga disebut rotomolding. Biasanya menggunakan temperatur yang tinggi, tekanan rendah, low pressure, dalam bentuk manufacturingnya yang mengkombinasikan panas dan perputaran. Selanjutnya ada dengan cara expanding foaming. Dalam proses expanding foaming, material plastik dapat dikembangkan, diperpanjang, atau diperluas. Campuran resin yang mengandung katalis dan bahan kimia yang dapat membentuk proses perpanjangan expanding, tepatnya pada sebuah cetakan di mana ia akan memanjang konstruktur yang berbentuk sel. Selanjutnya adalah dengan proses spinning. Spinning dari plastik bisa dipanaskan, dimulutkan, ditarik sehingga serabut, kemudian dipintai menjadi benang yang lebih kuat. Contohnya kain tas, jaring, gelasan, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya masuk pada proses pengerjaan plastik thermosetting. Yang pertama ada hand layup. Hand layup sendiri adalah proses pengerjaan plastik secara manual dengan mold sebagai cetakan dibentuk sedemikian rupa, lalu dilapisi lapisan pemisah atau release agent, sehingga cairan resin dan cetakan tidak menempel, lalu dilapisi cairan mesin. Selanjutnya dengan cara reaction injection molding atau RIM. Karena prosesnya yang menggunakan suhu dan tekanan injeksi yang relatif rendah, krim ini sangat cocok diaplikasikan untuk memproduksi komponen plastik dengan ketebalan yang sama. Selanjutnya dengan cara compression molding. Compression mold adalah suatu metode pembentukan plastik dengan cara pemanasan cavity terlebih dahulu. Ada 4 tahap pada compression mold. Pertama, letakkan bahan pada gravity yang sudah dipanaskan. Lalu tekan dan kemudian dikeluarkan. Selanjutnya dengan cara transfer molding, di mana pada proses ini jumlah material atau pada umum thermosetting plastik terukur dan dimasukkan semua molding beroperasi saat ini. Material dipanaskan dulu, kemudian disimpan pada pot. Selanjutnya ada proses spraying. Proses spraying adalah proses penyemprotan material plastik yang biasanya pada logam agar material logam lebih tahan terhadap psikologi. Serta terakhir ada dengan cara casting. Casting adalah proses produk dengan cara memasukkan plastik. Tetapi beberapa dengan proses injeksi, material plastik yang biasa digunakan adalah VE atau VIC maupun PP. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf, masih banyak kekurangannya. Dan untuk terakhir, akan saya lihatkan sebuah video cara kerja injection molding. Kemudian kita lanjutkan dengan cara kerja dari injection molding. Seperti yang bisa teman-teman lihat pada animasi berikut, di mana cara kerja dari injection molding ini
adalah berawal dari memasukkan biji plastik ke dalam hopper, dan biji plastik akan masuk ke dalam barel. Kemudian biji plastik yang sudah masuk ke dalam barel akan terdorong ke depan karena terbawa oleh putaran skru, dan pada saat ini pula biji plastik akan meleleh dan tertampung dan siap untuk diinjeksikan. Pada saat akan menginjeksikan lelehan plastik, skru akan berhenti berputar. Ini bertujuan untuk mendorong lelehan plastik menuju nozzle ke dalam mold. Tapi sebelum menginjeksikan lelehan plastik, mold harus ditutup rapat terlebih dahulu agar lelehan plastik tidak menguber kemana-mana dan dapat membentuk bahan atau barang yang ingin dibuat. Setelah penginjeksian selesai, tunggu beberapa detik lelehan plastik menjadi solid, dan ketika sudah mengeras, buka mold dengan memundurkan core. Kemudian ejector pin akan mendorong hasil cetakan dan barang pun akan terlepas dari mold.